Halo sahabat trader dimanapun anda berada, balik lagi di acara DMAX Talk, Let's Talk About Trading. Dan tentunya seperti biasa di channel YouTube ini channel yang sangat menarik. Kenapa? Bagi sahabat trader yang pengen belajar, langsung aja tontonin YouTube ini ya. Dan hari ini bersama narasumber yang mungkin udah beberapa kali kesini dan sering kita undang. Kenapa? Karena ilmunya banyak banget nih. Dan kita bakalan bongkar-bongkar lagi juga ya ilmunya, siapa lagi kalau bukan dengan Pak Reza Aswin. Keren. Halo Pak Reza, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Akang gimana kabarnya? Sehat. Saya semangat banget nih kalau hari ini ketemu Pak Reza. Semangat banget. Karena kita bakal nambah ilmu lagi gitu kalimatnya. Gitu ya. Insyaallah. Oke. Jadi hari ini tuh mungkin temanya tuh adalah tentang dasar-dasar fundamental Pak Reza gitu ya. Dasar-dasar fundamental dan sengaja kita mengundang buat Pak Reza untuk kita sedikit bongkar gitu kan. Arti dari fundamental dan yang lain-lainnya. Karena jujur aja ketika berbicara di DMAX atau misalkan kita sebut dengan klien member, banyak orang awam yang masih gak ngerti itu Pak gitu ya. Mungkin ya siapa tahu dengan adanya podcast ini kan bisa menambah ilmu juga kan buat orang-orang di luar sana untuk mereka lebih mengerti nih bahwasanya ya trading tuh kayak gini gitu loh, fundamental tuh kasarnya gini, technical tuh gini gitu Pak Reza. Jadi sekali lagi terima kasih nih udah mau datang juga ya di acara podcast dan jangan pernah bosan Pak Reza kalau Nggak, gitu. Kalau di DMAX yang ngundang sih nggak pernah bosan. Asik, aman lah ya kalau kayak gitu. Oke, Pak Reza kalau boleh tahu lagi sibuk apa sekarang tuh sebelum kita ngomong yang lain? Dibilangin saya nggak punya kesibukan. Kalau orang trader tuh gak ada sibuk, tapi cuma ngalir terus ya. Ya intinya kan harus balance ya antara bekerja, Oke. istirahat, ibadah, sosial. Jadi jangan sampai trading itu mengganggu tidur, Iya. mengganggu ibadah, Oke. terus Betul. mengganggu kesehatan. Betul. Itu udah pasti tradingnya nggak bener. Oke, betul. Kalau apa ya, Kang Helmi Yahya kali ya. Ya oke betul. Jadi Boleh. ngomong kan cuman triple 8. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, nah 8 jam lagi pakai buat makan, ibadah, sosial dengan keluarga dan segala macam, itu pasti balance. Ay, bener. Nah terus kalau kita setiap hari nongkrong di Nongkrong, depan grafik cot. 12 jam gitu, pertanyaannya iraha ibadah. Wah. Bener-bener ya. Oke, definisi yang baik. Berarti kalau dari kalimat itu intinya trading yang baik tuh bukan berarti kita yang tiap hari gitu ya Pak ya, yang ngeliatin chart atau bla bla dan yang lain yang tadi Pak Reza bilang nih barusan. Sekarang gini, saya mau tanya, seneng sepak bola nggak? Seneng dong. Oke. Iya. Tadi malam nonton Tipnas. Nonton tuh. Iya kan? Nah Iya. pertanyaannya saya nggak nonton. Oh, gimana tuh maksudnya? Kenapa? Ya hasilnya sama nggak? Ya sama. Ya udah terus grafik tuh mau diliatin, nggak diliatin hasilnya kan sama ya. Oke, benar. Yang penting adalah buat kita bagaimana cara menganalisa sebelumnya Oke. untuk menganalisa ke depan. Analisa itu kan memprediksi harga ke depan. Ya, betul sekali. Base-nya sumbernya itu kan macam-macam. Mau ada sumbernya pakai ekonomi, Ya. pakai politik, Oke. atau mau pakai volume atau pakai harga. Kan beda-beda. Ya. Itu makanya ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Ya, oke, benar. Beda sumber, Bos. Tapi kalau punya yang metode yang lain boleh nggak? Boleh. Contoh, oke. kalau misalnya setiap pagi ayam berkokok terus harga gold naik, ya udah tungguin aja ayamnya piara. Surga naik ya, oke. Betul nggak? Ya. Semua itu kan sebenarnya adalah suatu cara gitu supaya kita bisa memprediksi harga ke depannya. Caranya bagaimana terserah. Mau yang logis, nggak logis, mau nanya dukun. Ya udah sumbernya bebas lah ya. Iya. Oke. Yang penting satu, Anda nyaman nggak dengan metode tersebut? Betul, nyaman tidak ya sebenarnya. Jadi Oke. trading itu harus nyaman, harus aman, Mm-mm. sama profitnya harus konsisten. Nah, Bukan top up-nya konsisten. wah itu sedikit nyindir ya. Mungkin ada member yang kesindir ya. Aku nggak tahu. Trader yang kesindir, yang top up yang sering konsisten gitu kan. Tapi kita harus pelajarin lagi tuh. Ya itu saya.
Pak Reja tuh ya. Oke guys, benar-benar oke. Oke, jadi gini Pak Reja, kalau berbicara fundamental, bisa diartikan gak maksud dari fundamental tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Gimana cara sudut pandangnya tuh? Jadi gini, kemarin tuh saya ketemu sama rekan member gitu ya. Ada member udah ketemu udah ngikutin saya udah lama tapi belum diberi kesempatan untuk mempelajari metode yang saya pakai. Setahun kemudian baru kemarin gitu. Nah, saya omongin aja namanya ya, Pak Alexandro. Dia ngomong bahwa terus gue udah ikutin lama lu nih. Dan akhirnya gue pikir-pikir bener juga metode lu ya, makanya gue mau belajar sama lu. Oke, gue tanya, kenapa lu mau belajar fundamental? Dia sebenarnya terinspirasi sama channel YouTube yang saya buat gitu ya. Dan dia juga ngomong bahwa dia kok sama seperti Lo Keng Hong ngomong. Lo Keng Hong ngomong begini, fundamental itu makanan sapi, bos. Jadi sapi itu dikasih makan yang baik-baik, sapinya gemuk. Jadi kalau misalnya data-data ekonomi, keuangan, politik, semua itu bagus di suatu negara, negara itu kuat, bos. Mata uangnya pasti naik. Di situ kita baik. Jadi fundamental tuh kayak dibilang makanan sapi. Bisa, tapi kalau makanannya salah tuh sapi kurus, bos. Kalau makanannya jelek, sapinya kurus. Negaranya jelek, nah itu kita sell aja. Jadi tergantung makanannya, betul nggak? Bisa. Nah sedangkan teknikal itu buntut sapi, bos. Buntut sapi. Iya. Bisa naik, bisa turun. Bisa naik kan. Oke. Benar. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi pada saat kita mau menganalisa suatu negara itu bagus atau jelek, itu kan tergantung datanya ya. Iya betul. Yuk kita belajar untuk membaca data. Setelah itu kita analisa. Dari situ kita bisa tahu, oh negara ini akan menguat mata uangnya. Kenapa? Karena investor masuk pada saat negara itu sehat. Kan sapinya gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk ya, pada bagus-bagus ya makanannya. Bagus, karena datanya itu bagus. That's a fundamental. Jadi kalau misalkan dikaitkan dalam ranah trading itu tergantung asupan fundamentalnya. Jadi kita pun bisa melakukan titik entry itu dengan cara melihat fundamental ya Pak Reja kalau gitu. Iya. Jangan lihat buntutnya, bos. Buntutnya bisa naik bisa turun. Bisa turun ya. Makanya itu yang jadi bahaya juga kan. Ya. Berarti kalau dalam dasar ini saya mau tanya presentasi keberhasilan untuk kita mengikuti fundamental itu berapa persen? Kalau dalam trading. Kalau menurut saya tergantung sama orang sudut pandangnya. Karena begini, untuk kita bisa mengerti teknikal itu 100% jadi jago gitu ya. Paling enggak kan kita harus jago matematika sama statistik ya kan. Kadang-kadang kan dua itu di mata kuliah kita kan kita dapatnya D ya. Rata-rata lah ya. Ya. Terus kita tiba-tiba mau jadi orang statistik, orang matematika, dadakan gara-gara kita udah naruh uang nih di broker. Kenapa sih kita nggak ngelihat sesuatu yang lebih panjang? Nah biasanya buat saya itu 80% kejadian. 80% lah ya. Kita ambil mudahnya. Apabila ada seorang presiden di suatu negara tidak melakukan apa-apa buat negaranya, korupsi, sesuatu hal yang jelek lah ya. Terus dia tidak mau ngurus pengusahanya, pajak ditinggin. Menurut Anda ekonominya bagus nggak? Wah jelek kayak itu. Anda mau nggak investasi di situ? Nggak, kita tolak tuh. Mata uangnya akan jatuh, akan naik. Ya jatuh. Nah kalau jatuh masuk Anda mau beli. Oke. Nah kalau kita melihat itu dengan baik, itu kan jauh lebih nyaman dibandingkan ini mata uang sudah terlalu melemah. Akhirnya kita berpikiran untuk beli. Berapa banyak kita dibohongin sama seperti itu. Ya benar. Itulah yang membuat para trader mungkin kebanyakan salah entry kali ya atau apa gitu kan. Karena tidak tahu sebabnya. Iya, betul.
Karena pada saat trading kita tidak tahu sebabnya, nggak ada bedanya sama judi slot. Tebak lah Andre aja lah ya, asal tekan aja berarti konsepnya kalau gitu. Oke. Enggak, kita cuma bercerita kenapa banyak orang main judi slot itu kan karena feeling yang dipakai, ya kan? Betul. Sepertinya naik nih gitu. Kalau sepertinya kan belum tentu naik. Ya, kan baru sepertinya kan, baru kemungkinan. Nah gitu. itu adalah perjudian kalau menurut saya. Dan suka yang benar nggak? Benar. Kadang-kadang itu adalah keberuntungan pemula kalau menurut saya. Awalnya bagus, setelah itu jelek lah. Oke, kalau misalkan saya ambil kalimat pertanyaan kayak gini, berarti kalau dari sudut pandang fundamental bisa dipastikan nggak kalau seorang trader yang mengikuti fundamental dia pasti berhasil? Gimana kalimatnya? Oke, pada saat orang trading dengan menggunakan fundamental, saya cuma ngomong resikonya lebih kecil. Risikonya lebih kecil berarti masih ada risiko. Ya. Oke. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan fundamental, kita tidak menggunakan time frame yang kecil. Oke. Sama seperti kita naruh uang di deposito. Ya. Termnya itu 1 tahun, iya, betul. 6 bulan. Jadi kita melihat tuh perkembangan uang kita dalam kurun waktu yang gak panjang. Kita beli tanah. Nggak mungkin hari ini beli besok jual. Iya betul, disimpan dulu kan, nunggu inflasi dulu atau apa. Oke. Nah, banyak orang mengatakan gini, Riz, gue mau trading bukan investasi. Nah, benar. Gimana tuh? Oke. Oke. Bos, trading itu milih kalau buat saya. Karena buat saya begini, kita harus bedain dulu nih. Oke. Forex itu berjangka ini sebenarnya buat apa sih? Menurut Kang Desi buat apa sih sebenarnya? Berjangka tuh sebenarnya lebih ke untuk tahapan jangka lama ya. Mungkin pandangan saya ya. Kita mau mulai bisnis ini. Jadi bukan hanya untuk 1 hari atau 2 hari sih. Lebih ke jangka panjang. Oke. Kalau menurut saya ini adalah suatu instrumen keuangan. Oke. Saham instrumen keuangan juga. Betul. Oke. Ya. Kalau lu mau kaya, masuk di saham, bos. Oke, kalau mau kaya masuk saham. Iya dong. Oke. Karena dia kan leverage-nya 1:1. Oke, betul. Ya kan? 1 lot 100 lembar saham. Ya. Saham BCA mungkin 0, tapi kayaknya agak susah deh. Ya, okay. Itu yang saya bilang kalau kita pakai fundamental, resikonya jadi kecil. Oke. Sedangkan berjangka itu sebenarnya future itu untuk hedging. Oke. Menurut saya untuk hedging gitu. Oke. Jadi untuk memindah-mindahkan dari aset yang tadinya beresiko pindahin enggak untuk hedging. Oke. Harga emas sudah terlalu tinggi nih. Ya. Yeah. Di rumah kan punya emas 20 kilo. Ya kan? Oke. Nah, takut turun nih. Ya. Ya udah sell aja di future. Dengan nilai yang sama. Tapi karena di future pakai leverage kan nggak terlalu besar. Iya, nggak terlalu besar. Untuk hedging sebenarnya. Oke. Nah, hedge fund itu pada kaya gara-gara mereka bisa nge-hedging. Lah sama kita di tradingin, di judiin ya kan. Oh gitu ya. Pola pikir. Iya benar-benar. Pola pikir. Oke. Gitu. Tapi gini, gimana dasarnya kalau misalkan bagi orang-orang di luar sana kan yang dalam tanda kutip mereka pengen mengikuti bisnis trading dengan anggap aja dengan modal apa adanya, dengan materi yang tidak sebanyak orang lain, tapi mereka pengen ikutin instrumen keuangan ini dengan alibi ya orang bisnis pengen untung kan. Nah, dengan cara mereka mengikuti fundamental ini, apakah mereka bisa disahkan kalau mereka bisa berhasil atau enggak? Sejauh ini kan, Pak Reja kita ketemu sama para member, mungkin sejauh ini kliennya kayak gimana nih? Mungkin salah satunya yang tadi saya bilang nih, gimana tuh Pak Reja pandangannya dengan mengikuti fundamental tuh? Begini, kalau kita bicara fundamental, itu kan kita bicara ilmu sebenarnya. Gak semua orang senang baca. Nah, semua orang senang baca. Ya kan? Gak semua orang senang baca buku, tapi semua orang senang lihat TikTok gitu kan ya. Scroll. Itu yang menurut saya wajar apabila fundamental itu urutannya di belakang, technical itu di depan. Kenapa? Karena lebih atraktif. Coba deh di media-media sosial. Yang cuman foto aja dengan bacaan yang banyak.
Pernah. Oh, itu kan agak Langsung males. di Scroll aja lah ya, skip aja lah ya. coba kalau Rata-rata dia gitu ya. kalau dia gerak-gerak, Hmm, kalau dia bikin videonya estetik gitu. kayak lebih menarik gitu kan. Oke, benar. Pernah nggak kebayang seperti itu di dalam trading? Akhirnya kita menunggu grafik itu sampai sejam, 2 jam, 3 jam, 8 jam, 12 jam, nggak ada capeknya. Terakhirnya saya tanya, Kang kenapa? Kok kayaknya matanya bengkak? Ya saya nggak tidur, kenapa? Saya jagain harga. Ya oke, terus tadi malam diapain? Nggak diapa-apain. Sih ngapain? Ngapain gitu ya. Ngeliatin doang karena takut. Iya. Takut Betul ya. lepas toh, Bang. Nah, Oke. fundamental Sering itu membuat, kalau menurut saya Oke. yang saya lakukan itu, fundamental itu membuat kita jauh lebih nyaman karena kita harus tahu nih ke depannya mau kemana nih. Oke. Mau ke Bandung atau mau ke Jakarta nih. Pada saat kita mau ke Jakarta, ya udah lewat jalan tol Paster. Pada saat kita masuk ke jalan tol yang ke arah Sumedang, kayaknya kita udah salah deh. Udah salah arah deh kayaknya. Ya, kan? jadi arahnya dulu ditentuin. Nah, itu biasanya fundamentalnya. Nah, fundamental tuh alasannya, Akang mau ke Jakarta mau ngapain? Mau ke Sumedang mau ngapain? Oke. Betul ya? Iya. Kalau Akang udah tahu bahwa ke Jakarta itu mau bekerja, dan kalau ke Sumedang itu Silaturahmi misalnya. mau ngelihat sapi, kayaknya pentingan kerja daripada ngelihat sapi. Sapi batur gitu. Jadi kita udah bisa tahu dong, Iya. Akang pasti akan ke Jakarta gitu ya. Oke. Dan nggak mungkin ke Sumedang hanya ngelihat sapi. Buat saya nggak masuk akal. Walaupun itu mungkin, tapi kecil peluangnya. Oke, betul. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita bisa tahu mau jalannya naik, mau turun, mau putar balik segala macam. Saya cuma mengatakan bahwa ini ujungnya pasti ke Jakarta. Yakin aja. Nah, untuk mengetahui Akang itu ke Jakarta itu mau ngapain, itu fundamental, Kang. Oh, iya. Jadi harus detail dulu tahu alasannya apa. Nggak bisa kita habis colok baru kita bingung gitu. Iya, betul. Bahaya juga kayak gitu ya. Bingung dulu baru colok gitu. Bener, oke teman-teman. Nah oke, sedikit udah mulai terbuka ya. Saya pribadi mungkin teman-teman di rumah juga atau misalnya dimanapun yang lagi nonton podcast ini tentang berbicara dasar-dasar lah ya, fundamental seperti itu pemahaman yang tadi Pak Rejasun bilang. Jadi oke, kalau misalkan didasarin kayak gitu, bisa dikatakan ya tadi pertama 80% fundamental itu penting dan untuk melihat tujuan arahnya kan jangka panjang lah kemana dan alasannya apa. Tapi kalau misalkan gini nih, untuk orang mempelajari fundamental ini Pak Reza gitu kan, butuh waktu berapa lama atau apakah setiap orang bisa mempelajari fundamental ini atau gimana yang tadi Pak Reza bilang? Semua orang itu bisa naik sepeda asal dia mau, kan? Asal dia mau, oke. Belajar fundamental itu asal dia mau pasti bisa. Jawabannya pasti bisa kan semua orang tuh. Masalahnya ada 2 jalan kan. Oke. Saya dari Jakarta ke Bandung ini, saya ngelewatin 2 jalan. Mau jalan tol apa jalan biasa? Oke. Ujungnya sampai di Bandung, bener nggak? Ujungnya sama gitu kan Bandung. Oke. Mau otodidak atau lewat mentor? Oke. Jadi kalau misalnya lewat jalan biasa, kalau misal jalan tol nih, ban kempes, itu petugas tol yang bantu. Oke. Sehingga kita lebih aman. Tapi kalau di jalan biasa, bannya kempes, yang datang begal, Kang. Lebih bahaya ya. Ya saya tahu lah ya, karena kan otodidak ya dia sendiri ya. Oke. Lebih mahal mungkin. Karena biasanya ada rambu-rambu, ada aturan-aturan dari si mentor atau komunitas atau grup yang harus mereka penuhi. Terserah lah ya. Setiap grup forex atau komunitas forex itu kan macam-macam gitu ya. Jadi dia menentukan ketentuan dan segala macam, terserah lah. Tapi belajar sama seorang mentor fundamental sama belajar otodidak hasilnya bisa sama. Bisa. Cuman masalahnya waktunya biasanya lebih lama. Mentor itu udah punya shortcutnya. Iya betul. Belajar mobil otodidak sama lewat latihan belajar mobil kan beda ya. Beda. Oke. Jadi bisa kelihatan maksudnya lebih ke mana yang lebih cepat juga kan. Meskipun tujuannya sama kan. Iya.
Cuman dari proses kan beda ya kalau kayak gitu. Nah benar-benar ya, kita bagaimanapun dalam dunia bisnis mungkin kalimatnya ya mentor butuh ya. Gak ada gitu kan, kita gak butuh mentor, makanya banyak seminar bla bla dan lain-lain juga gitu. Gini loh Kang, saya cuma kasih tahu bahwa di bisnis forex itu sebenarnya bisnisnya bisnis apa sih? Bisnisnya itu kan sebenarnya adalah bisnis informasi keuangan. Oke. Benar nggak? Ya, informasi keuangan. Akang kan selalu nanya nih, bangun tidur pagi apa yang Akang tanya? Per apa ya yang bagus hari ini? Bener nggak? Ya. Bener nggak? Okay. Itu kan yang pertama. Udah dikasih tahu akhirnya, Euro USD. Misal. Ya kan? Si Akang mah nanya lagi yang kedua, kemana arahnya? Bener nggak? Oke. Betul ya? Betul. Nah, terus saya katakan naik Kang. Nanya ke nomor 3, entry-nya di mana? Betul ya? Ya. Kang, entry-nya di level sekian poin sekian. Oke. Nomor 4 nanya di hari keluarnya di mana? Benar nggak? Iya, selalu ya. Bisa kebayang nggak bisnis yang terjadi? Itu adalah bisnis informasi keuangan gitu loh. Oke. Nah ini yang kadang-kadang merasa bahwa seseorang tuh udah terlalu hebat sehingga nggak perlu konsultasi lagi sama orang. Oke. Saya nggak belain ya konsultan. Tenang, hari ini gue belain lo konsultan. Oke. Pada saat konsultan itu memberikan suatu analisa yang bagus, suatu proyeksi yang bagus, wajar nggak dia dapat komisi? Wajar. Ya udah Wajar gitu. lah. Tapi kan kadang-kadang nih. Ada teman-teman kita nih yang investor gitu, semuanya mau diambil gitu, untungnya mau diambil gitu, komisinya mau diambil. Terus udah gitu kalau salah nanya gitu ya. Iya, itu sih kalau menurut saya awalannya A, belakangnya ing, amazing. Oke, benar ya, seperti itu ya kalau misalkan itu trading ya. Oke, kalau berbicara fundamental nih Pak Reza, fundamental bisa menentukan titik entry gak? Kalau dari fundamental sudutnya gitu. Itu yang kadang-kadang banyak banget ditanyain ke saya tuh. Iya, gimana tuh kira-kira? Udah nanya arahnya, entry-nya di mana gitu. Ya benar kan. Hari mana gawena naon gitu. Nanya terus. Nggak apa-apa. Ya oke, gimana tuh? Saya mau tanya satu, Kang bisa jawab nggak? Gimana tuh? Sekarang kan musim hujan ya? Ya musim hujan ya. Oke. Jam berapa hujannya? Biasa kalau Bandung tuh yang pas sore hari jam 3. Enggak. Yang pas ya jam berapa? Oh gak bisa. Ya udah. Fundamental itu cuman ngomongin musim hujan kan. Oke. Hujannya kapan? Kita gak tahu. Itu bagian yang lain. Namanya technical. Pas mendungnya udah mulai banyak, gitu ya. Anginnya udah mulai bertiup kenceng, udah mulai gelap, sell. Itu technical. Musimnya itu fundamental. Jadi pada saat kira-kira bisa menentukan gini gitu, saya cuma ngomong, lo analis apa? Semua bisa. Iya. Gitu. Oke. Jangan-jangan lu bisa benerin juga nih mic lagi rusak gitu. Oke, berarti dalam segi ini antara fundamental dan juga teknikal, berarti teknikal itu dibutuhkan juga kan dalam analisa fundamental di sini atau gimana tuh? Technical itu dibutuhkan untuk presisi. Oke. Arah memilih pairnya GBP USD. Oke. Arahnya buy, itu fundamental tuh bagiannya. Oke. Entry-nya di mana itu technical supaya apa? Jangan juga atau nge-buy di resisten. Iya. Keliwatnya ya. Oke. Kayaknya dia doang yang sekolah kita enggak gitu kan. Oke, paham. Nah, jadi technical itu sebenarnya untuk lebih presisi dalam menentukan di mana kita harus beli atau jual sesuai dengan arah besar ya fundamental. Kalau di arahnya naik, nah technical lah yang bisa menentukan resistennya ada di mana. Oh betul. Kalau dia naik, itu supportnya di mana, resistennya itu dia untuk patokan close-nya. Ya. Bukan ketemu resistennya dijual, enggak. Enggak. Ya, karena arahnya naik, setiap ketemu support dibeli. Nah,
yang menentukan support itu orang-orang teknikal, Bos. Iya, oke. Gitu. Tenang, orang teknikal gue belain hari ini. Ya, masalahnya ini ya emang berarti apa namanya tuh saling dipadukan juga lah ya Pak Reza. Kalau buat orang-orang yang awam maksudnya itu jangan nyampe kita kayak berbicara teknikal aja atau misalkan berbicara fundamental aja. Cuman tadi kalau dari saya dengar kalimatnya adalah dari teman-teman juga mungkin bisa kasih penilaian tersendiri. Fundamental tuh untuk lebih ke melihat arahnya kan. Nah tadi itu kalimatnya gitu yang saya dengar, dan teknikal itu untuk melihat apa presisinya atau lebih ke titik entry yang paling tepat kali ya kalimatnya yang diusahakan gitu. Konsultan itu berharga apabila dia mengetahui kedua itu. Oke. Iya kan? Tapi kalau dia cuman di satu sisi aja, fundamental doang atau teknikal doang, wajar kalau seorang investor meminta komisi daripada yang dihasilkan sama si konsultan. Betul. Tapi kalau dia sudah bisa mengembangkan itu, dia udah punya kelas gitu loh. Iya. Itu yang sebenarnya yang harus di-upgrade dari setiap konsul. Oke, bener ya kalimatnya kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin trading nih buat yang baru atau misalkan yang udah masuk dalam dunia trading seperti yang dikatakan Pak Reza Aswin ya barusan itu bisa bisa disimpulkan dengan tersendiri. Jadi kalau misalnya trading aman tuh ya itulah banyak hal yang harus kita pertimbangkan kan. Salah satunya fundamental dan juga teknikal. Tadi kan untuk mempelajari kalimatnya semua orang bisa, tinggal prosesnya aja kan. Mereka beda-beda maksud dari Pak Reza tuh kan kayak gitu. Nah kalau misalkan nih contoh ada orang yang hanya mempelajari fundamental aja itu kayak gimana menurut? Apakah dia bakalan aman dalam sisi tradingnya atau gimana? Halu ya. Halu ya. Halu nggak capruk gitu. Nantinya. Banyak kan ngomong nggak entry ya. Kayak ada keberanian ya. Ya kenapa? Karena ngomongnya dapet. Wait and see. Kenapa? Karena ada berita ini. Bos, kalau nggak ada berita mah harga nggak gerak. Bener dong. Ya. Yang kita mau adalah orang yang bisa memberikan suatu gambaran ke depannya. Ini barang mau naik apa mau turun? Alasannya apa? Dan kalau gue mau ambil di mana? Nggak apa-apa gue pakai pending order. Tapi lu ngomong dong di harga berapa, Bos. Nah, jangan wait. Kalau nggak kita tunggu. Kurang boga duit dari manehnya gitu. Tapi ada subtitle ya di sini nanti pakai bahasa Sunda. Oke. Ya kan? Jadi memang nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kita mengatakan bahwa ya ini style gue gitu. Itu kayak gitu nggak bisa. Karena apa? Investor tuh tambah lama tambah pinter. Beda dengan zaman dulu, yang informasinya tuh tertutup. Sekarang tuh kebuka semua. Dan kalau udah terbuka begini, dia bisa lebih pinter daripada konsultan. Itu tugasnya konsultan, tugasnya mentor untuk mengupgrade dirinya. Jadi konsepnya mentor atau konsultan itu konsepnya begini. Pada saat kita sudah mulai stuck, percayalah kita akan ditinggalkan sama semua orang. Bukan karena analisanya jelek, bukan, karena dia nggak berkembang gitu loh. Masa setiap ketemu resisten break buy itu dari 8 tahun yang lalu terus gitu loh. Kan, berkembang lah gitu. Apapun itu. Gitu. Kan nanti bisa dipadukan. Misalnya gini ya. Saat ini konflik di mana-mana di Timur Tengah. Ada juga di Eropa. Mungkin perang dagang akan terjadi di tahun 2024 ini. Jadi, kan gitu ya. Jadi, harga emas kemungkinan besar akan naik. Itu kan ada ceritanya ya, Bos? Iya. Nah, kalau dia menembus level ini, percaya sama saya, buy aja udah. Itu nyaman nggak Anda denger ya kalau sebagai seorang investor? Bener, enak tuh. Ada kepastian lah ya. Coba nggak ada ceritanya gitu. Kang Punten, ini mah kalau misalnya ada level ini dia break, di buy aja. Kalau nanti break ke sini sell aja. Nanti kalau balik gimana? Tenang, ada stop loss gitu. Kan duit orang gitu. Aduh benang stop loss teh. Lu enak ngomong gitu. Betul ya. Bener, nah jadi cerita itulah yang membuat akhirnya orang menjadi
punya nilai gitu loh. Oke. Punten ini bukan ngajarin ini. Iya. kita di sini discuss dan juga tentunya nanti orang-orang pada ngeliat juga kan. Maksudnya lebih ke oke, pemahamannya kayak gini kan. Jadi para member khususnya yang setia gitu kan di Max official ini, karena mereka selalu mempelajari dari di Max Talk dan juga mempelajari dari live trading atau pembelajaran YouTube kita Pak Reja. Makanya sekarang kita undang Pak Reja untuk dalam hal sisi fundamental juga nih. Karena jujur klasifikasi apa namanya member di kita tuh kan kebanyakannya masih kategori awam nih. Mungkin secara presentasi oke lah 70% awam, 30%-nya mungkin trader juga ya. Nah, itulah yang kita butuhkan maksudnya. Makanya kita mengadakan channel ini untuk saling memberikan informasi tadi kalimatnya. Gitu buat sahabat trader. Oke. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah. Iya kan ini adalah nilainya juga nih ya. Oke, sahabat trader semuanya yang ada di luar sana mungkin bisa diperhatikan juga apa namanya tuh, dan diputar-putar ulang aja lah. Kalau misalnya nggak ngerti putar-putar ulang aja. Takutnya tadi kan ada yang ngerti ini subtitlenya nggak ada apa gitu kan. Oke, balik lagi kalau ngomongin secara fundamental Pak Reza, untuk tahun ini kira-kira analisanya kayak gimana nih untuk berbicara fundamental biar kita ada gambaran nih Pak Reza, boleh? 2024 ya 2024 ini nih dunia itu akan lebih cenderung tertib atau enggak menurut Anda? Tertib atau enggak? Kalau damai gitu atau memanas? Sepertinya lebih ke memanas juga. Ya itu kan karena ada masalah jalur Gaza. Yes. Itu bukan hanya Israel sama Palestina tapi hampir ngerembet ke negara. Iran. Ya. Iran nanti mulai ke Libanon kemana-mana ya, tuh. Betul. Sedangkan Ukraina itu kan ributnya cuman Ukraina sama Rusia. Tapi gara-gara Amerika ikut bantu ke Ukraina, NATO bantu ke Ukraina kan jadi rame. Iya kan? Oke. Jadi bukan hanya di Timur Tengah, di Eropa Timur juga rame. Sekarang oke. Lalu tanggal 3 November itu ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Oke. Dan kita udah tahu kalau Donald Trump jadi presiden itu senang perang. Minimal perang dagang. Oke. Kalau Anda ngelihat seperti itu, berani nggak sih investasi? Berani nggak? Di negara-negara berani nggak? Nggak berani. Nah, kalau Anda nggak berani investasi, Anda akan taruh kemana uang Anda? Ke yang lebih aman dong. Oke. Mau di obligasi ke, mau di emas ke, mau di yen ke, mau di Swiss, mau di US dollar, terserah. Oke. Tapi itu arah besarnya seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita sudah menentukan itu, kita tinggal ngelihat tanda-tandanya. Apakah konfliknya tambah memanas? Betul ya? Betul. Apakah negaranya, ekonominya, negara-negara maju itu tambah turun pertumbuhan ekonominya? Apakah inflasinya makin tinggi? Itu kan tinggal dilihat ya sambil berjalan. Di situ sebenarnya yang saya katakan ada arah besar gitu ya. Ada yang pendek-pendeknya. Kalau itu sesuai, gaskeun lah. Oke, tinggal ngelihat berarti apa itu aktualnya nanti seperti apa ya. Oke, sebenarnya kita udah punya plannya nih kayak gimana. Itulah fundamental. Iya, jadi kalau menurut saya pada saat Anda diceritakan seperti itu lebih nyaman nggak dibandingkan misalnya ini kalau break di sini buy aja, kalau break di sini sell aja, nanti kalau salah kita stop loss. Anda mau pilih yang mana itu konsultan? Nggak, maksud saya gini loh. Apapun jabatannya, mau sebagai investor, mau sebagai marketing, mau jadi konsultan, mau jadi pengamat, apapun itu, mau jadi analis, yuk coba upgrade dirinya. Ya, gitu betul. Karena kalau tidak di-upgrade, itu menurut saya nggak ada nilai jualnya. Contoh, kan kita kalau trading pakai support resisten, coba deh belajar masalah supply demand gitu ya. Betul. Coba ngobrol deh masalah break of structure. Itu kan sebenarnya berkembang gitu loh. Jangan itu aja gitu. Diajar aja kayak stokastik. Gitu ya. Bener. Tapi berarti gini, kalau misalkan bicara dalam dunia trading, polanya adalah kita mencari keuntungan gitu kan. Apapun itu prosesnya, mau itu fundamental, mau itu teknikal, dengan cara tersendiri. Nah, tadi kan Pak Rija hanya bilang kayak bahwa fundamental tuh melihat dari arah lebih jauhnya dan tidak bisa melihat dari sisi titik entry-nya. Nah, kalau misalkan ngomongin stop loss, berarti bisa dikatakan kalau fundamental ini dia apakah memerlukan stop loss atau tidak? Banyak orang mengatakan
kalau fundamental itu butuh dana yang gede. Iya benar. Betul. Kita trading di saham kalau mau untung gede ya duitnya gede. Oke. Kalau duitnya kecil ya dapetnya kecil kan gitu ya. Iya, itu kalimatnya. Nah, kenapa itu nggak bisa diberlakukan di forex? Oke. Jadi maksud saya gini loh, mindsetnya dulu, pola pikirnya dulu dibenerin. Forex itu bukan tempat uang kecil jadi gede, enggak gitu loh. Jadi emang uang gede, ya jadi berkembangnya jadi berapa itu mah rezeki. Tapi yang jelas harus digarisbawahi bahwa berkembangnya harus lebih besar dari suku bunga deposito bank. Iya. Itu udah cukup. Minimal patokannya di situ. Iya. Nah ini mah trading tiba-tiba habis. Mendingan orang tenden di bank atau bener tuh. Gue bener ya kita setiap bulannya ya ada itu kan. Betul ya kan. Oke, lebih safety. Nah, betul. Pola pikir itu yang dipakai dulu pada saat kita mau menentukan trading menggunakan metode apa. Kalau kita menggunakan metodenya cenderung ke gambling, ya udah aja gambling. Itu jauh lebih nggak bikin pusing. Nggak bikin pusing tapi ngebikin lumayan lagi kerjaan. Oke, terus. Maksud saya gini, kalau misalnya saya punya duit sedikit mau trading gimana nggak? Boleh gitu, belajar dulu gitu. Di mana di kan ada gitu loh. Boleh. Belajar dulu gitu loh. Kalau udah punya duit gede gimana? Ya sama, belajar juga. Cuman effortnya kan gak gede-gede banget kalau duitnya gede. Bener nggak? Bener. Tinggal metodenya cocok nggak? Ada orang yang nggak cocok, ya udah terus mau gimana? Betul. Ada orang yang senengnya maraton. Ada orang sprinter doang gitu. Saya mau tanya, kalau sprinter itu butuh latihan fisiknya gimana? Lebih parah. Iya, speed dan lain-lain. Untuk lari 100 meter itu dia harus siapin berapa tahun supaya dia menjadi manusia tercepat di dunia. Ada maraton mah yang penting mah atur napas ya. Tapi kan 10 kilo, 20 kilo bisa di yang penting apa? Pelan-pelan konsisten. Tapi kalau untuk lari cepat itu Anda harus memerlukan suatu pelatihan yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Scalper bukan untuk pemula. Scalper itu untuk profesional. Kalau pemula gunakan swing. Gunakanlah fundamental, gunakanlah swing trading. Gunakanlah technical dengan time frame yang besar. Itu pemula. Kalau pemula masuk ke scalper, saya cuma ngomong innalillahi sebentar lagi. Betul. Karena dia memerlukan apa ya? Benar-benar scalping kan dengan titik entry yang benar-benar kuat juga. Oke, mantap banget ternyata. Gak kerasa kan kalau udah ngobrol sama ahlinya nih kan, selalu aja ada yang bisa kita dapatkan, ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dalam sisi fundamental ini ya, bersama Pak Reza tentunya. Dan teman-teman semuanya, sahabat trader yang selalu setia ngelihat di Dimex Official, khususnya di channel di Dimex Official, Dimex Talks ini adalah bahan yang bisa teman-teman ambil, yang dimana kalau misalkan nanti pengen masuk dalam dunia trading gitu kan, itu udah seenggaknya punya asupan hal apa sih yang harus gue persiapkan gitu kan, khususnya dalam sisi fundamental. Dan gak kerasa nih di podcast hari ini, dan kita masih ada nanti beberapa sesi sama Pak Reza ya, mungkin nanti akan ditemani oleh sahabat-sahabat trading advisor yang lainnya juga. Dan teman-teman jangan pernah bosen, terus aja saksikan channel YouTube kita di Dimex Official bersama Dimex Talk. Oke, Pak Reza mungkin ada yang mau disampaikan nih buat sahabat trader di luar sana dari sisi discuss kita yang barusan, bisa diambil kesimpulannya. Jadi mereka tuh harus seperti apa nih dalam sudut pandang dan mindset tradingnya gimana Pak Reza? Boleh? Silakan. Teman-teman semuanya, bahwa trading itu mudah, tapi ingat tidak untuk semua orang. Dan satu lagi, trading itu harus kita bisa memilih suatu metode yang sesuai dengan karakter kita. Apakah kita emang seorang sprinter atau kita seorang maraton? Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat Pak Reza, mantap. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara Dimex Talk. Let's talk about trading. See you semuanya.